Bagaimana wanita kalau dia mubtada'ah mumayyizah, baru pertama kali haid, pertama kali ngeluarin darah langsung lebih dari 15 hari, maka dia termasuk istihadah. Kondisinya mumayyizah, bisa membedakan darahnya. Ini ya kategorinya nih. Pertama kali haid langsung istihadah dan dia bisa membedakan darahnya. Ini nanti PDF-nya boleh di-share ya ke teman-teman ya. Bagaimana hukumnya? Gampang. Kalau ada kondisi seperti ini, maka hukumnya darah yang kuat itulah yang dihukumi haid, dan yang lemah itu dihukumi istihadah. Nah gitu ya. Biasanya ada yang nanya, oh ternyata bukan kita anggap 15 harinya haid, sisanya istihadah ya? Enggak semudah itu. Ya, dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, kalau ada anak wanita baru pertama kali haid, kemudian lebih dari 15 hari, maka dilihat. Contohnya, 8 hari pertama ngeluarin darah berwarna hitam, 8 hari selanjutnya berwarna merah. Totalnya berapa hari dia ini keluar darah? 16 hari. Berarti dia istihadah. Udah gak bisa pakai hukum haid kemarin, gak bisa. Dia harus pakai hukum istihadah. Kategorinya gimana dia perempuannya? Baru pertama kali haid. Oke, tanya, bisa ngebedain darahnya gak? Bisa. Dia bilang 8 hari pertama itu warnanya hitam, 8 hari berikutnya mulai merah biasa. Nah, berarti gimana hukumnya? Maka 8 hari yang pertama dia haid, 8 hari berikutnya dia istihadah alias suci hukumnya. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi nanti habis itu. Nah, terus gimana? Dia kan pasti nggak sholat, kapan mandinya segala macam ya kan? Maka karena dia baru haid, otomatis nih ketika dia ngeluarin darah 8 hari, 9 hari dia sholat nggak? Nggak, pasti dia nunggu. Maka memang kalau ngeluarin darah kita nih udah pasti nunggu. Sampai batas apa? 15 hari. Kok 15 hari masih keluar? Maka 15 hari selesai wajib kita untuk mandi. Udah pasti gitu nih kita. Karena kan nggak ada orang yang tahu bakalan istihadah ya. Nggak akan ada yang bisa prediksi bakalan istihadah. Jadi si anak ini otomatis dia mandinya di hari ke-16. Tapi secara hukumnya nanti dia harus mengqadha sholatnya sejak di hari keberapa? 9. Karena yang dihukumi haid itu hari ke-8. Kalau kejadiannya di bulan Ramadan ya dia juga mengqadha pastinya ya, semua diqadha ya. Gitu. Jadi di hari ke-9 statusnya suci sebenarnya, maka dia mengqadha sholatnya. Ya, mengqadha puasa yang menjadi kewajiban yang dia tinggalkan. Paham? Ya, gitu ya. Ini untuk golongan pertama. Nah, ada syaratnya. Darah yang bisa dibedakan. Kemudian kita pakai hukum ini, nah itu ada syaratnya. Apa syarat kita bisa pakai hukum yang kuat menjadi darah haid, yang lemah adalah istihadah kalau memenuhi 4 syarat. Apa aja? Yang pertama, darah kuat tidak kurang dari 1 hari 1 malam. Saya ulangi, syarat yang pertama, darah kuat ini bisa disebut dia darah haid. Syaratnya kalau dia tidak kurang dari 1 hari 1 malam. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Kenapa syaratnya nggak boleh kurang dari 24 jam? Karena minimal haid itu 24 jam. Ya kan? Nah, maka kalau seandainya statusnya dia keluar darah kuatnya kok kurang dari 24 jam, nah maka itu nanti nggak bisa pakai rumus ini, nggak bisa. Pakai kaidah yang kuat itu haid, yang lemah itu istihadah, berarti nggak bisa. Karena tidak memenuhi syarat. Gitu ya. Walaupun perempuannya paham bisa ngebedain.
Itu karena syarat haid minimal 24 jam. Kemudian yang kedua, syarat berikutnya bagaimana? Ya. Yang kedua syaratnya adalah darah yang kuat tidak boleh lebih dari 15 hari 15 malam. Ini sama juga. Ya. Kenapa nggak boleh lebih dari 15 hari 15 malam? Ya karena darah haid itu maksimal 15 hari. Kalau dia bisa bedain, bisa saya bedain itu. Dari tanggal 1 sampai tanggal 16 itu darahnya hitam. Tanggal berikutnya keluar darah merah. Nah ini kan berarti darah kuatnya lebih dari 15 hari. Maka nggak bisa pakai rumus ini. Tidak bisa pakai rumus yang kuat darah haid, yang lemah istihadah. Kenapa? Karena darah haid nggak mungkin lebih dari 15 hari. Gitu ya. Nah nanti gimana? Ya nanti ada di golongan berikutnya. Gitu ya. Kemudian syarat yang ketiga apa lagi? Syarat yang ketiga, darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Darah yang lemah, yang tadi dibilang kalau lemah adalah suci, ya, itu nggak boleh kurang dari 15 hari 15 malam. Tahu kenapa? Karena masa suci antara dua haid itu minimal 15 hari 15 malam. Gitu ya. Jadi kalau kita haid nih, haid pertama di awal bulan, berhenti. Terus kita suci nih. Tahu-tahu akhir bulan keluar darah lagi. Tinggal kita hitung. Masa suci kita udah berapa? Kalau masa suci sudah 15 hari berarti aman. Darah yang keluar akhir bulan itu juga haid. Karena masa sucinya sudah memenuhi syarat minimal. Tapi kalau kita hitung, masa suci baru 12 hari, belum 15 hari. Berarti darah yang keluar berikutnya tidak bisa disebut haid. Karena minimal pemisah antara dua haid itu harus 15 hari. Gitu ya. Maka kasus ini sama juga. Darah yang lemah tadi yang dihukumi dia masa suci, syaratnya tidak boleh kurang dari 15 hari. Gitu ya, karena masa suci antara dua haid itu minimal harus 15 hari. Kalau kurang dari itu tidak boleh. Ya. Kemudian syarat yang keempat dan terakhir adalah darah yang kuat dan darah yang lemah tidak boleh datang silih berganti. Entar kuat, entar lemah, entar kuat, entar lemah. Nah, kalau kayak gitu modelnya, maka nggak bisa pakai hukum golongan yang pertama.